Tanya nih. Oke, sampai syahadat, suhu dan Syahadah. Syahadah. syahadah ya. Jadi Hmm. syahadat artinya persaksian, berupa apa? Berupa Ya. pernyataan atau ikrar kesaksian keimanan. Ya. Nah, Gimana? dari syahadat itu harus naik ke level suhud. Suhud artinya menyaksikan. Menyaksikan. Menyaksikan apapun yang nampak gitu. Di langit, di bumi, di ufuk, di dalam diri, bahwa semuanya adalah eh, perbuatan tangannya Allah. 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 Nah, baru kemudian musyahadah, saling menyaksikan. Saling menyaksikan. Nah, musyahadah tadi sudah disampaikan itu identik dengan ihsan definisinya. Merasa dilihat Allah. Nah, sehingga kita nggak mungkin berpaling dari Allah gitu ya. Kalau disimpulkan, musyahadah adalah pengalaman batin yang merasa menyaksikan dan juga disaksikan gitu ya. Nah, musyahadah itu kan puncak dari suhud. Suhud bukti dari syahadat gitu ya. Musyahadah pengalaman batin, suhud artinya Sikat. menyaksikan, kalau syahadat Siap. Persaksian. persaksian gitu ya. Nah, terus ada pertanyaan, Islam kita ini Islam apa? Islam sejarah, Islam keturunan, atau Islam intensitas nih? Kalau orang bertanya, mulai kapan kamu Islam? Sejak bikin KTP, misalnya. Ya, kenapa sejak bikin KTP? Iya kan waktu bikin KTP ditanya agamanya tuh, gitu. Agamanya apa nih? Kosongin aja, oh nggak boleh diisi. Apa aja agamanya? Ya udah Islam aja kan gitu. Itu Turunan berarti Islamnya Islam. Uang KTP namanya. Ada orang begitu. KTP. Iya. Nah, apakah kita sudah berislam secara historis atau Islam kita karena keturunan gitu ya? Atau apa nih? Ya. Intensitas. Apakah kita sudah Islam secara historis? Historis itu asal usul artinya. Nah, dalam perspektif kajian ilmu kalam atau tauhid kan gitu ya. Islam mengajarkan bahwa semua manusia pada dasarnya telah bertauhid Hmm. gitu. Tauhid. Gitu pada dasarnya. Ya. Kemudian dalam perspektif yang lain, Islam juga mengajarkan bahwa setiap anak dilahirkan dalam keadaan Fitrah. fitrah. Nah, gitu ya kan, udah pada tahu. Nah, Nah, tapi dalam praktek, dalam prakteknya, kenyataannya, keislaman itu biasanya karena diwariskan. orang Misalnya, tua. coba sekarang ditanya, kenapa Bapak Ibu memilih Islam? Karena ayah dan ibu Iya, saya karena orang Islam. tuanya Islam kan. Ya udah saya Islam aja. Hmm. Ya, jadi bukan Yang karena keturunan. bukan karena intensitas kita, bukan karena kesadaran kita gitu. Ya, jujur aja kalau kita lahir di Papua misalnya, kira-kira agama kita apa tuh? Dan Iya kan begitu. Jadi Islam kita baru Islam keturunan, belum Islam tanjakan ya, baru Islam turunan aja. Maunya turunan aja. Belum mau nanjak tuh tanjakan. Sampai lanjakan. Ya, nah sekarang coba kita buka beberapa ayat yang berkaitan dengan pertanyaan ini ya. Pertama tadi tentang syahadah kan, saling saling menyaksikan. Kan ayatnya gini. Nah, suratnya 57 ayat keempat. Yuk, silakan Pak Darsono dibaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Layarnya, Pak. Dah. Surat Al-Hadid ayat 4.
Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar daripadanya dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepadanya. Dan dia bersamamu di mana saja kamu berada. Dan Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan. Hmm. Dia bersama kamu di mana saja kamu Ada. berada. Dan Allah Ada. maha melihat apa yang kamu kerjakan. Berarti Allah menyaksikan kita nggak? Iya. Ya. Menyaksikan kita. Ya, Ya. Allah bersama kita nggak dimanapun berada. Iya. Ya. Dia Nah, bersama kamu. kan gitu Bisa ya. kamu. Cuman Iya. pertanyaannya, apakah ya. kita sudah merasa menyaksikannya? Belum. Belum. Nah, itu masalahnya. Berarti belum Ada. belum musyahadah. Saling Iya menyaksikan. kan? Belum saling menyaksikan. Padahal surat 2, 115 bunyinya apa? Dimanapun kamu berada, di situ wajah Allah. Enggak, Pak Darsono. Surat Al-Baqarah ayat 115. Dan kepunyaan Allah lah timur dan barat. Maka kemanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Sesungguhnya Allah maha luas rahmatnya lagi maha mengetahui. Ya, bisa nggak berpaling dari wajah Allah? Ya bisa. Bisa. Jadi sebenarnya kemanapun kita menghadap, kita menyaksikan apa? Wajah Wajah Allah. Ya, wajah dia, gitu. Ya, tetapi kan itu belum masuk ke hati. Bahwa apapun yang nampak di permukaan kita, ya, itu kan sebenarnya wajah Allah. Betul. Kalau yang kita tatap, yang kita hadapi semuanya wajah Allah, kira-kira mungkin gak dia mencela? Enggak mungkin kan? Gak mungkin lah. Enggak mungkin. Mungkin gak dia menghina? Enggak mungkin. Ya semuanya wajahnya dia, gitu. Itu kan Perwujudan nanti, dia itu kan nanti semua. sikapnya akan berbeda gitu. Iya. Bahwa semua yang ada di hadapannya itu wajahnya Allah gitu. Kayak gitu ya. Nah, Iya. kembali ke kalau kita lanjut tadi ke pertanyaan berikutnya. Ya. Islam kita ini apa sudah Islam secara historis gitu atau baru hanya Islam Turunan. turunan? Ya. Turunan. Nah, dalam Quran itu dikatakan bahwa manusia itu sebenarnya sudah bersaksi gitu, sudah. Nah, persaksian itu kan bukti bahwa dia adalah sudah berserah diri gitu. Nah, ayat yang biasa digunakan surat 7, 172 itu ya. 172, iya, persaksian ini namanya. Ya, lagi Pak Darsono. Karena pertanyaannya masih pertanyaan jenengan ini. Halo, Pak Dar? Surat Al-Arab ayat, ya Pak, Ya, dinaikin Pak, naik dulu Pak. Surat Al-Arab ayat 172. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka. Bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul. Kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami adalah orang-orang terhadap ini. Ya, Ya, berarti artinya setiap manusia, setiap jiwa pada dasarnya sudah berikrar, sudah bersahadat ya. Jadi iya. menjadi saksi. Kalimatnya kan qalu bala syahidna. Kami bersahadat. kami Syahidna kami bersaksi. Bersaksi. Bersahadat tadi. Cuman apakah sudah suhud? Apakah sudah musyahadah di ayat ini?
Sebenarnya Belum. kalau kita perhatikan ayatnya, Masih ketika syahadat ya. ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil persaksian terhadap jiwa mereka. Bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, ini ada dialog nggak, Bu? Ada. Dialog, Ada. dialog. Menjadi Ah, syahadat. Ada. nah kalau ini dialog, ini syahadat, suhud apa musyahadah? Musyahadah, Syahadat. sudah saling Sudah melihat berarti. Saling saling menyaksikan gitu. ya, saling Betul, menyaksikan. engkau Tuhan kami menjadi saksi. Nah, ini syahadat nih. Jadi ada musyahadah, ada syahadat gitu. Ya, agar di hari kiamat kamu tidak berkata, sesungguhnya kami adalah orang yang lengah. Nah, kenyataannya ketika manusia lahir, ini yang jadi lengah gitu. Bahwa kita sudah musyahadah, bahwa kita sudah bersaksi, dan kita pun sudah menyaksikan. Saksikan. Lahir ke dunia, ketutup. Hmm. Ketutup matanya, ketutup hatinya. Jadi tidak lagi musyahadah gitu. Yang dilihat cuman zohirnya aja. Allahnya udah hilang tuh. Nah itu kan berarti yang mesti dibuka lagi gitu. Gitu kira-kira ya. Ya. Jadi secara fitrah dan sejarah penciptaan jiwa, semua manusia, kita semua sudah bersahadat atau sudah berislam lah. Nah, tetapi keislaman yang menentukan status di dunia dan di akhirat adalah pilihan. Pilihan Gitu ya. Jadi saya ulangi, siapa? semua manusia nih secara fitrah, secara sejarah dalam proses penciptaan jiwa itu sudah berislam, sudah Ya. bersahadat atau sudah bertauhid. Nah, akan tetapi keislaman yang menentukan status di dunia dan di akhirat adalah pilihan. Apakah kita kembali tetap dalam keadaan Islam, Muslim, atau sebaliknya Ya. dalam keadaan ingkar gitu. Nah, gitu. Pilihan setiap, tapi itu pilihan sadar untuk tetap berjalan di track gitu, di dalam track dan kemudian bisa wujud dalam dalam musyahadah tadi ihsan gitu. Nah, suratnya surat 30-30. Ini track namanya. Bu Ika, coba Bu Ika, Wika lagi silakan. batuk. Agak batuk, suaranya nggak jelas. Ya, saya aja yang baca, nanti gantian. Omar, silakan. Siap. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Ar-Rum ayat 30. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Nah, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus. Lidin kepada ad-din. Aturan. Ya, ini kan pertanyaan kedua kan? Ya, Iya. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah fitrah. itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Jadi Allah. fitrah itu nggak berubah gitu. Tapi manusia yang sikapnya berubah. Karena tadi ada kepentingan-kepentingan yang lain. Hmm. Itulah agama yang lurus. Dzalika ad-din. Dzalika itulah ad-din. Dinul Qayyim itu agama yang sejak dulu. Qayyim itu kan yang terdahulu gitu. Kokoh Dinul ya, Pak. Qayyim. Qayyum. Allahu la ilaha illa huwal hayyul Koyum, qayyum. kokoh, kuat. Qayyum itu agama yang lurus, agama sejak dahulu. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui Mengetahui. tentang ad-din itu. Ya berarti fitrah itu
banding lurus dengan ad-din. Nah, pertanyaannya, apa makna Din. ad-din? Adil. Gitu. Din jawab. Ya, secara bahasa, ad-din dari kata dayana. Din dari kata dayana. Bisa satu akar kata dengan dain. Dain. Dain itu utang piutang gitu. Jadi dayana atau din secara bahasa bisa berarti dosa, agama, cara hidup, pemujian, bisa berarti iman, keyakinan, juga bisa berarti kepercayaan, kesetiaan. Din juga berarti perjanjian, pinjaman, kredit. Ya, makanya ada bank dulu namanya Muamalat. Itu logonya Dain gitu. Dain itu artinya pinjaman. Jadi orang boleh minjem atau utang piutang namanya. Juga adin bisa berarti kebanggaan, bisa bermakna kehormatan gitu. Din juga bisa berarti beban. Ya, bisa jadi beban, makanya orang beragama ada beban kan? Beban Iya. tugas itu. Orang beragama mesti begini, mesti begitu. Nah, itu berarti Orang. ada bebannya di situ. Ya, kalau kita ungkap, kita baca semua ayat yang berkaitan dengan din, Bu, ada sekitar 95 kata diulang di Quran. Nah, jadi akar kata ad-din diulang 95 kali ya. Nah, dari 95 kali, itu 94-nya kata benda. Ya, satunya kata kerja. Jadi adin berupa kata benda. Jadi kata benda itu pernyataan gitu, status. Ya, yaitu makna secara bahasa gitu. Nah, salah satu din berarti utang di surat Al-Baqarah 282. Misalnya gini ya, 282. 282 nih. Ini ada kata dainin. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin. Dain ya. Bidai. Iya. Ya. Nah, ini artinya apa? Muamalah tidak tunai. Hai Ngutang. orang yang beriman, idza tadayantum apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai. Tadayantum bidainin. Nah, muamalah tidak tunai. Muamalah tidak tunai apa? Ngutang. Iya, utang piutang, Bu. Jadi orang Pinjaman. beragama itu seperti orang berutang berutang Piutang. piutang gitu. Nah, Utang. karena salah satu arti agama adalah beban. Nah, utang piutang. Maliki yaumiddin. Ya, Maliki yaumiddin di surat apa namanya itu? Eh, Empat. Fatihah. Al-Fatihah misalnya yang gampang kan? Maliki yaumiddin. Raja di hari pembalasan. Jadi dain itu balasan. Karena din itu juga bermakna utang piutang, din juga bermakna beban. Jadi ketika seseorang diberikan beban, nah setiap beban yang ditunaikan bakal Balas. dibalas gitu. Setiap perbuatan kita yang berkaitan dengan din itu ada balasannya gitu. Nah, tidak semata-mata Tuhan memberikan tugas kecuali ada balasannya. Alasannya. Nah, tidak semata-mata Tuhan melarang sesuatu kecuali itu ada akibatnya gitu. Nah, itu berkaitan dengan din tadi gitu. Nah, din juga bisa bermakna aturan. Misalnya, kalau din dikaitkan dengan Islam, surat 3 ayatnya 83 misalnya. Ini ada kata din juga ya. Coba dibaca. Siapa yang nanya tadi ya? Bu Odi. Baik. Wati. Ah, ya, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Ali Imran ayat 83.
Maka apakah mereka mencari agama yang lain dari agama Allah? Padahal kepadanya lah berserah diri segala apa yang di langit dan di bumi, baik dengan suka maupun terpaksa. Dan hanya kepada Allah lah mereka dikembalikan. Nah, din di sini diartikan agama, ya, Ya. diartikan agama di sini. Afa goiro dinillah. Apakah mereka mencari din, agama yang lain dari dinillah? Ya, dinillah berarti di sini aturan Allah. Allah. Ya. Apakah mereka mencari aturan di luar aturan Allah gitu? Padahal kepadanya berserah diri, aslama, Aslam. aslama. Apa yang di langit, apa yang di bumi, Bumi. baik suka maupun terpaksa. Ya. Berarti apa yang di langit, apa yang di bumi, semuanya aslama. Aslama. Aslama itu berserah diri. Di Nah, Islam. berserah diri itu adalah din. Maka disebut sebagai dinul Islam. Islam. Aturan berserah diri. diri. Kalau ada kata Allahnya dinillah, berarti berserah diri kepada aturan Allah. Allah. Pertanyaannya, aturan Allah ada di mana? Quran. Quran. Oke. Oke. Nah, itu kan nanti pertanyaan Bulina terakhir. Terakhir ya? Nah, ini. Boleh nih. Iya. Benar nggak? Ya. Iya, Iya. sepakat. Gimana cara sepakat itu? Jadi din artinya di ayat ini aturan. Dinilah berarti aturan Allah. Allah. Nah, semua yang di langit, semua yang di bumi berserah diri kepada aturan Allah. Allah. Baik suka maupun Paksa. terpaksa. Ya. Nah, aturan Allah ada di mana? Quran. Quran. Jadi bisa nggak berserah diri kepada aturan Allah kalau nggak ngerti Quran? Enggak. Serah diri. Ya berserah dari kemana? Enggak bisa. Nggak bisa, gitu ya. Baik suka maupun terpaksa. Misalnya gini, seseorang mengambil sikap tidak mengikuti aturan Allah. Allah. Tetap terikat aturannya nggak? Tetap. Tetap terikat aturannya. Berarti aturan yang menimpa dia pelanggaran kan? Iya. Tetap aja kena aturan gitu. Misal, Mau dia ikut mau enggak, pokoknya kena aturan gitu ya kan. kena aturan. Kan bisa gini, pemerintah menetapkan aturan lalu lintas. Oke? Aturannya kalau pakai kendaraan ke jalan umum kan ada aturan tuh kalau pakai motor katakanlah. Helm. Harus lengkap Surat. surat-suratnya. STNK, SIM, segala macam. Pertama, harus menggunakan helm. Harus menggunakan jaket dan sepatu. Lengkap lah. Itu kan aturan tuh. Nah, ada orang yang mengambil sikap, saya tidak mau ikut Aturan. aturan. Tetap kena aturan nggak? Tetap Nah, gitu. Berarti dia melanggar. Dapat sanksi nggak? Dapat. Nah, mirip begitu. Oh. Dia ikut Jadi apa enggak, ada dia tetap manusia aturan. yang mengambil sikap tidak mau ikut aturan. Tapi tetap terikat aturan nggak? Iya. Nah, jadi kalau kita disuruh milih, mau milih ikut aturan, terpaksa maupun suka, atau tidak ikut aturan, suka maupun terpaksa. Nah, Ikut aturan tetap kena aturan, melanggar aturan juga tetap kena aturan. aturan. Kenapa? Karena ini adalah dinul qayyim. Dinul qayyim itu agama yang lurus, agama yang kuat, agama yang kokoh, yang berlaku dulu, sekarang, dan yang akan datang. Nah, makanya manusia tidak mungkin berpaling dari aturan Allah. Kecuali manusia keluar dari alam semestanya Allah.
Hmm. Iya, bener nggak? Betul, Kang? Ya, Lah, betul. selama kita ada di bumi Allah, di langitnya Allah, kita terikat oleh hukum Allah. Allah. Kalau kita tidak mau ikut aturan Indonesia, gimana? Keluar Indonesia. Nah, keluarlah dari Indonesia, pasti tidak boleh tidak ikut aturan Indonesia kan? Ya, Ya, tapi masalahnya bisa nggak kita keluar dari bumi Allah? nggak ada, nggak bisa Ya, lah, Kang. Ya udah berarti suka Terpaksa ikut. maupun terpaksa, ya udah ikut betul bisa. aja. Ikut saja. Ya mau suka maupun terpaksa lebih baik ikut aturan gitu. Ya nggak Hmm. apa-apa terpaksa juga. Kenapa pakai helm? Ya terpaksa lah daripada ditilang kan gitu ya. Ya, Misalnya. Hmm. Tapi kan walaupun terpaksa dihukum nggak, ditilang nggak? enggak. Enggak gitu. Sama ketika orang menjalankan aturan Allah, terpaksa maupun suka ya ada balasannya. Sesuai apa yang dikerjakan ya. Iya kan sesuai. Ada orang terpaksa misalnya bersedekah karena disuruh, ya harus sedekah. Tapi sedekah nih kepaksa. Tapi kan menjalankan perintah gitu. Ikut Misalnya. aturan. Iya. Gitu ya. Ini secara ringkas ya. Karena kalau dibaca semua ayat din kan ada 95 ayat tuh sampai pagi nggak kelar ntar. Ini beberapa ayat aja. Jadi belum belum bisa, bukan belum bisa, jangan disimpulkan bulat ya gitu. Nah, ini hanya beberapa kutipan aja. Din bisa berarti utang piutang. Din berarti balasan. Din berarti agama atau aturan. Tuhan. Betul. Coba digabungin, baru tiga aja nih. Berarti ketika seorang beragama, dia seperti orang yang Tuhan. berutang. Berutang. Berarti ada utang, Tuhan. ada piutang kan? Ya, Ya. Ah, siapa yang berhutang? Siapa yang memberikan hutang? Siapa yang menghutangkan? Ini kan hutang dengan Tuhan ceritanya. Nah, ketika orang beragama, berutang, dia ada beban kan? Hmm. Ya. Tugas untuk nyicil gitu, supaya lunas. Nah, setiap beban yang diberikan kepada dia itu ada imbalan. Makanya din sebagai balasan tadi Maliki Yaumiddin. Ya, raja di hari pembalasan. Balas apa? Pembalasan setiap perbuatan. perbuatan. Din juga berarti aturan. Nah, apakah kita mau mencari aturan yang lain selain aturan Allah? Padahal apa yang di langit, apa yang di bumi berserah diri kepada aturan Allah. Allah. Nah, manusia diberikan pilihan. Silakan mau ikut aturan Allah atau tidak. Ikut aturan, kena aturan. Ya, melanggar aturan juga kena aturan. Tapi Ya. ya ini makanya pilihan suka maupun terpaksa gitu. Ada orang yang suka melanggar aturan. Ada orang yang suka mengikuti aturan. Betul. Ada orang yang terpaksa mengikuti aturan. Ada yang terpaksa melanggar aturan. Semuanya kembali kepada Allah. Allah. Hanya kepada Allah mereka kembali. Nah, berarti semuanya kan diminta pertanggungjawaban. Iya. Nah, tapi kita boleh memilih. Mau pilih yang mana tuh? Suka ikut aturan atau terpaksa ikut aturan? Suka melanggar aturan atau terpaksa melanggar aturan? Gitu. Coba lihat 6834. 35 lah. Nah, 36. Sorry. Budi, Surat Al-Qalam ayat 36. Mengapa kamu berbuat demikian? Bagaimanakah kamu mengambil keputusan? Nah, setiap orang keputusannya sama nggak, Bu? beda. Beda. Kan tadi suka ikuti aturan atau terpaksa ikuti aturan atau suka melanggar aturan atau terpaksa melanggar aturan. Itu kan pilihan kan? Ah, Iya. terus Atau adakah kamu mempunyai sebuah kitab yang kamu membacanya? ada orang baca kitab, Bu. Baca kitab ya. Ya. Nah,
Di dalam kitab ada aturan nggak? Ada. Ada. Nah, aturannya dua, perintah dan Larangan. Larang. larangan. Nah, kemudian perintah dan larang tadi diikuti dengan suka atau dengan terpaksa Terpaksa. atau dilanggar dengan suka maupun Terpaksa. terpaksa, gitu kan pilihannya? Ya. Nah, coba terusin. Bahwa di dalamnya kamu benar-benar boleh memilih apa yang kamu sukai untukmu. Yo, pilih mana? Pilih ikuti aturan. Ya terserah, apa Iya. yang pilih gitu. Nah, Iya. itulah namanya ad-din. Adin ya. Ya, din itu aturannya. Din itu aturannya. Aturan. Apa aturannya? Boleh, boleh ya. Boleh Ya. mengikuti aturan dengan suka maupun Paksa. terpaksa. Paksa. Boleh juga melanggar aturan, suka maupun terpaksa. Paksa. Ya, dengan apa? Dengan catatan apa? Semuanya akan, Dipertanggungjawabkan. lah iya, semuanya akan diminta Jawabkan. jawaban. Balasan. Ya, diberikan Balasan. 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 Nih, balasan melanggarmu kan itu. 39. Ayatnya 70. Dan disempurnakan bagi tiap-tiap jiwa apa yang telah dikerjakannya. Dan dia lebih mengetahui apa yang mereka kerjakan. Ya, ada yang Ya. dizolimi nggak, Bu? Tidak Nggak ada. adil. Semuanya sesuai dengan Dikerjakan. Berbuat. apa yang mereka Kerjakan. Kerjakan. kerjakan gitu. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, fama ya'mal mithqala dzarratin syarron Ya roh. yarah. Pelanggaran sekecil apapun ada balasannya. Ya, kepatuhan sekecil apapun ada balasannya. Ya. Mau suka maupun Paksa. terpaksa, ada balasannya semuanya gitu. Ya, ya silakan pilih aja. Karena semuanya akan kita terima Sinya. konsekuensinya. Gitu, Bu. Ya, halo. Halo. Ya. Nah, Ya. alhamdulillah. Ya, udah sambung ke pertanyaan berikut apa tadi? Itu bagaimana Uleni itu loh Kang. Iya, apa tadi? Ulang baca lagi. Bagaimana caranya untuk selalu terhubung dengan Allah. Nah itu aturannya bagaimana caranya ingat aturan. Nah ingat aturannya udah kejawab kayaknya. Kudu Ya, belajar Quran. iya, Nah, bagaimana terhubungnya itu. mungkin kita tidak terhubung dengan Allah? Ya, bagaimana mungkin kita tidak Hubung terhubung dengan Allah? Allah. Coba lihat ayatnya. Halo? Ya. Baca ya, Kang. Ya Mm-mm. bacalah. Oke. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kepunyaan Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan adalah Allah Maha meliputi segala sesuatu. Allah maha Putih. Meliputi. meliputi. Nah, 57 ayat 4 lagi. Oke. Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas ars. Dia mengetahui apa yang masuk di dalam bumi dan apa yang keluar daripadanya. Dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepadanya. Dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Allah meliputi segala sesuatu. Dia bersamamu di mana saja kamu Nah, berada. Ayat satunya coba dibaca. semua yang berada di langit, semua yang berada di langit dan yang berada di bumi bertasbih kepada Allah, menyatakan Halo? Cek, halo. Wah, ini internetnya nih, nge-lag lagi.
Halo, udah? Ya, Udah, Kang. Barusan berhenti. Oh iya, koneksi tidak stabil. Oke, cukup 3 ayat ya. ya, masih Dia Kang. dia bersamamu di mana saja kamu berada. Dia maha meliputi segala sesuatu. Apa yang di langit, apa yang di bumi bertasbih kepada Allah. Allah. Gimana caranya kita terhubung dengan Allah? Bagaimana mungkin kita tidak terhubung dengan Allah, Bu? Allah meliputi, Allah Ya, bersamamu, Segala sesuatu. semuanya bertasbih kepada Allah. Atau gini dah, umpamanya gini. Bagaimana cara ikan terhubung dengan air? Bagaimana mungkin ikan tidak terhubung dengan air? Baik. Orang Halo? hidupnya di air. ya, ya. Enggak. Dia hidup di Iya. air. Kalau dia hidup di Ya, air, bagaimana mungkin dia tidak terhubung dengan air? ya. Masalahnya, apakah ikan itu sadar bahwa dia hidup di Iya. dalam air? Itu dia. Ya, sama seperti kita Nggak ada. manusia. Bagaimana mungkin kita tidak terhubung dengan Allah? Hanya masalahnya, Kita tidak Kita nggak tahu. apakah kita sadar sadar. bahwa kita ada di dalamnya Allah? Kan Allah meliputi kan? Allah kan meliputi. Dia bersamamu. Iya, Ya. betul. Ya, masalahnya apa? Banyak manusia tidak menya- menyadari. Menyadari. Ya, Karena belum kenapa baca banyak Quran, orang nggak tahu. tidak menyadari keberadaannya Allah? Karena mereka tidak mengenalnya. Ya, tidak Seperti ikan tidak tahu definisi air. air. Iya. Iya, bukankah yang dia hirup adalah H2O? Iya. Ya. Ah, tapi ikan nggak ngerti itu adalah air yang dia cari. Gitu, makanya tadi pertanyaan dari awal. Mengapa kita mesti bersahadat? Setelah bersahadat kita mesti suhud, harus menyaksikan, Masih dan harus musyahadah. Ada. usaha. Nah, untuk musyahadah harus mujahadah, bersungguh-sungguh, Tunggu. Tunggu. membangkitkan kesadaran, menumbuhkan kesadaran bahwa tadi si ikan nggak mungkin lepas dari air, tinggal menumbuhkan kesadarannya apa yang dia hirup ke dalam insang itulah yang dia cari itu, yang masuk, yang keluar. Nah, makanya butuh kesadaran untuk mengikuti aturan tadi. Yang pertanyaan Ya. kedua, din tadi gitu ya. Nah, din kan juga aturan supaya kita tetap terhubung dengan Allah, ingat aturannya gitu. Ada konsekuensi gitu. Hmm. Ikan jangan coba-coba loncat keluar dari air. 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 Nah, kalau ikan keluar dari air apa yang terjadi? Mati. Oh. Digoreng. Digoreng Air. kan? Gitu. Matilah Iya. gitu. Sama kayak gitu, Bu. Ya, makanya jangan pernah keluar dari track aturannya. Allah mati kita nih. Aturannya gitu. Kalau kita keluar dari aturan, ya aturannya mati. Konsekuensinya lah istilahnya gitu, Bu. Iya. Gitu. Halo? Ya tinggal sering-sering Ya, membangkitkan oke. kesadaran aja. Jangan putus dari Iya. aturannya. Ah, ya. Makanya hubungan dengan aturannya jangan berhenti gitu. Belajar terus berarti ya, Kang? Iya, Oke. belajar mah terus aja. Orang belajar aja sering lupa, apalagi nggak belajar. Ya, betul, Kang. Terus belajar malah nggak tahu. Ya, Belajar aja, masih aja lupa, apalagi nggak Masih belajar. salah. iya betul, Kang. Kadang masih salah ya, Kang? Iya, belajar masih banyak salahnya, apalagi nggak belajar salah. Tapi kan kalau ketika belajar, salahnya dimaafin. Iya, masih ada Makanya kesempatan, niatin, Kang. makanya niatin belajar Ampunan. terus. Ya. Iya, ada polisi, lihat mobil di depannya tuh, ada tulisan belajar. Ada kan latihan belajar kan?
Mm. Enggak. Mm-mm. Nah, polisi itu tahu nggak yang bawa mobilnya nggak punya SIM? Kalau polisi Lagi lihat belajar. mobil Lagi belajar. Karena jalan, lagi belajar. ada tulisan belajar. Tahu nggak itu orangnya yang bawa mobil nggak punya SIM? Tahu lah. Nah, ditilang nggak? Ah, Itu Tahu. lagi nyebut. Kenapa? enggak. Kan Enggak. masih belajar. Ah, tapi kalau dia Lagi masuk ke, belajar. Ampuni. tapi boleh nggak masuk ke jalan tol? Enggak boleh. Nah, Enggak. gitu. Jadi selama kita niat belajar, ya salah-salah dikit dimaafin. Ya. Gitu. 17 ayatnya 25. Ayo boleh nih. Oke. Tuhanmu lebih mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Jika kamu orang-orang yang baik, maka sesungguhnya Dia Maha Pengampun bagi orang-orang yang bertaubat. Nah, gitu ya. Jadi supaya Ya diampuni, kan? tetaplah jadi orang Baik. 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 Gitu ya, Bu ya. Termasuk baik-baik dalam belajar. Selama Ya. belajar, jadilah orang baik. 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 Gitu. Orang udah tahu belajar ngebut, ya itu kan salah. Sangat benar. Gitu, Paman. Masih ada Ya. pertanyaannya? Satu lagi, Kang. Oh, yang mana? Dari Bu Siti Suhaya ini loh. Apa itu pertanyaannya? Dia bagaimana menyikapi orang diam sementara dia itu berbuat salah orangnya itu. Nah, tadi contohnya tuh kayak dia menggunakan nama seseorang pakai pinjol lah ketika ditagih itu orangnya diam aja. Itu Oh, gitu. bagaimana? Nah, itu susah memang. Gimana? Iya. Ya Mungkin orang dia punya melanggar. prinsip gini diam itu emas. Oh, itu bukan emas nyebelin itu. Kalau emas kan nyenengin. Nah, ini sebenarnya dia. Kampung. Iya. Selim. Kan setiap gini, ya kadang-kadang ketika berhadapan dengan sesama, apalagi itu keluarga, apalagi itu saudara suka segen kan? Segen gitu. Segen, malu. Tapi untuk sebuah pelanggaran itu kan mesti diproses gitu. Jangan karena saudara terus kita tidak berlaku adil kan? Misalnya ketika orang lain yang bersalah langsung Oh ya, ayatnya ada ya. langsung kita gesit nih, dilaporin, diusut. Tapi karena saudara, ah, janganlah kasihan ya. Ya kan jadi tidak adil namanya. Ya, janganlah kebencianmu kepada satu kaum membuatmu tidak adil. Karena benci, salah Sampai dikit diusut. ayat 8. Nah, karena keluarga, ya walaupun salahnya gede, ya biarin aja dah gitu. Ya kan, ini kan memang berat sih. Oke. Apalagi yang bermasalahnya keluarga kan gitu. Misalnya anak, atau pasangan, atau kakak. Berat kan? Nah, surat berapa tuh, Paman? Surat 5 Ayat ayatnya 8. 8. Bangga Pak saya. Monggo Bu Siti Suhaya. Assalamualaikum Mangga Bu. Mbak Taib. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Surat Al-Maidah ayat 8. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Tambah lagi, Sadaqallahul Allah. tambah 458. Surat An-Nisa ayat 58. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Itu.
Sesungguhnya Allah menyuruhmu Allahumma menyampaikan amanat kepada yang berhak menerima. menerima. Ya, sampaikan unek-unek ibunya. Ya, walaupun dia diam, dengar nggak, Bu? Dengar. Dengar. Udah, maksudnya udah kalau kita ngikutin nafsu mah kita pengen ganyang itu orang, tapinya kan kita itu salah, Iya. maksudnya Dan Sabar. dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya menetapkan dengan Adil. 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 Nah, kalau orang bersalah itu hukumannya apa? dia harus Polisi. Ah, ya kalau dilaporin. kita kan ada yang berwenang. Laporkan. Nah, gitu. Kalau kamu kalau kamu diam nggak mau ngeberesin masalah ini ya udah berarti saya bawa ke yang berwajib. Kira-kira ngomong nggak digituin, Bu? Pasti ngomong kan. Ya udah pastilah, tapinya kan kita nggak tega juga ya. Nah, Ya kan harus adil tadi kalau salah kan mesti ada hukuman. sini Sesungguhnya juga. Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Ini kan pengajaran Allah. Ada orang zolim, ya terus nggak mau ditanya diem aja kan. Ya udah, Ini bukan sabar ya, Kang Iip ya. Bukan ya sabar ya, ya sabar tuh kan juga berarti tegas, Bu. tegas ya. Termasuk sabar menjalankan aturan kan? Oh iya. Iya, kan Iya. menjalankan aturan tuh harus sabar juga. Bukan sabar Eh, diem aja ya. kalau dia bukan sabar atuh. Iya. Ngasih Sekali lagi. pelajaran, harus ngasih pelajaran juga ya. Ya ini kan pelajaran dari Allah harus adil. Orang salah ya dihukum. Orang punya prestasi ya dikasih hadiah itu kan. Di reward. Iya. Reward and Ya punishment. kasih reward gitu. Coba lihat ayat ini nih. Mana Enggak, Bu Siti. ayatnya? Surat Luqman ayat 17. Hai anakku, dirikanlah sholat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar. Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah. Wajib sabar Jadi nggak? bersabar. Wajib. Wajib Wajib sabar. Wajib. Sabar apa? terhadap apa yang menimpa kamu. Sabar apa? Sabar menjalankan aturan. Nah gitu. Sabar menjalankan aturan, oke. Sabar. Suruh. Sabar menyuruh, mengajak. Dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang Iya, harus munkar. sabar nggak melakukan ini? Sabar. Iya. Iya, ini kan kemungkaran mesti dicegah. Apalagi, Iya. kok bisa ya dia pinjol lewat atas nama kita? Emang ibu ngasih KTP ke dia? Enggak Terus bagaimana caranya? tahu. Ah, Tahu. Colong, masa nggak tahu? Kriminal kalau itu udah. colong. Apa nyolong KTP ibu? Kriminal berarti kan. Oh, Iya. kriminal atau dia? Iya Oh, sabar itu. itu Ya, bisa dibacakan lewat. Kalau sekarang mah kan lewat HP bisa. iya. Kan tadi kalau ada bukti itu pelanggaran dilakukan dia, sabar ya. Ya sabar itu sabar untuk melaksanakan aturan. Aturan. Nah, aturannya kan harus menyuruh orang berbuat baik, mencegah kemungkaran. Nah, ketika ada orang bersalah, kan mesti dihakimi, dihukum tadi. Hukumlah, sebelumnya tadi. Iya, tapi Terus, ini kan saudara, ya termasuk ke saudara. Mana ayatnya surat 6? 15 berapa? 151 ya. Bentar. kalau keluarga mah nggak ada kenal hukum bisa ya. Hah? Kalau kalau sama keluarga gitu, nggak apa namanya nggak kenal hukum. Memaafkan. Ya tadi kalau yang salahnya keluarga dimaafin, yang salahnya orang lain yang nggak suka langsung dihukum kan nggak adil berarti. Hmm. Nih, dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendati pun ia Mu. kerabatmu. Ya, kalau dia salah bilangnya apa?
Kamu tetap salah. Ya salah kan? Ya, Kalau dia benar, ya bilang benar. Itu namanya adil. Ya, yang Ya, benar dikasih reward, yang salah ya dikasih punishment. Nah, kita tidak bisa melakukan itu ya berarti diserahkan ke yang berwajib. Wajib. Gitu. Ya sikapnya kan tegas. Walaupun kepada kerabat, kendati pun ya kerabatmu, tetap mesti adil kamu ke dia. Adil itu kan dua hal tadi. Kalau dia baik dihargai, kalau dia jahat ya dihakimi gitu. Makanya kan ada kamus pahala dan dosa kan. iya. Ya dia berbuat baik dapat pahala, dia berbuat salah dapat dosa itu mah konsekuensi gitu. Kalau Iya, aja ya tidak boleh tidak membiarkan orang mendolimi diri kita juga ya. betul, jangan membiarkan orang berbuat jolim, itu kan kezoliman. Kalau Cegah. kalau dibiarkan kan jadi kita tidak mencegah, Bu. Iya, betul. Ya, tapi kembali sih kadang-kadang mesti harus ada rada tega dikit. Ya, saudara kok gitu, gitu kan gitu. Saudara kok tega sama saudara gitu. Ribet emang. Berarti dia saudara apa bukan, Bu? Bukan. Bukan. Kan itu iman. Heeh. Saudara tuh ada dua. Ali Ada. dan Saudara tuh ada dua. Saudara seiman apa saudara sesetan? Benar. gitu ya, Nih, Pak. kalau saudara seiman namanya ikhwah. Ikhwah Ikhwah itu saudara seiman. 49 ayat perbahasan. 10. Ikhwan. Ikhwah bukan ikhwan. Oh, ikhwan. Al-Hujarat. Surat Al-Hujarat ayat 10. Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu. Dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Nah, kalau beriman ikhwatun, ikhwah. Ihwah. Orang beriman itu Ikhwan. ikhwatun. Ya, Ikhwatun. kalau ikhwatun mungkin nggak satu dengan nyalin saling menyakiti, Bu. Enggak. Tidak. Tidak. Nah, Harusnya kalau tidak. kalau saling menyakiti saudara sesetan. Setan. Nah, Ikhwan. namanya ikhwan. Ikhwan. Jangan salah bilang loh. Kalau ikhwan itu saudara setan. Hmm. Pemboros itu saudara setan gitu ya. Iya, bukan ikhwat, bukan ikhwah. Oh, Ikhwah beda. Ikhwan. ikhwah fillah. Kalau ikhwan fi syaiton. Ahwan Ikhwan. akhwat beda. Ikhwan itu saudara setan dibilangin. Ikhwan. Aduh. Surat 17. Bukan saudara laki-laki. Iya. Emang ikhwatun saudara perempuan? Ahwat. Ini Ikan ada ikhwatun tuh ahwat. Ahwan akhwat. ikhwat itu ini ikhwatun, akhwat, itu kan saudara seiman, Hmm. bukan saudara wanita, bukan, Bu. 17 16 nih. Berapa? Bukan 17, 24 ya. 25 yang ada ikhwan. Nah, ikhwan nih. Oh iya benar. Ikhwan nasyatin. Ikhwan, bukan ikhwat. Pemboros Sungguhnya itu ikhwannya setan. Warna syayatin. Nah, kalau ikhwatun saudara mukmin. Kalau ikhwan saudara setan. Setan. Ya, jadi gini, kepada kalau ada semua. orang yang jahat, jahil, jolim, itu saudara bukan, Bu? Bukan. Nah, Ikhwan. ikhwat apa ikhwan? Ikhwan. Ikhwan. Nah, Nah, kalau ikhwan saudara siapa? Setan. Saudara setan. Saudara setan. Kalau Saudara ihwatun? Saudara mukmin. Saudara kita mukmin. Nah, iman. pertanyaannya dia ihwatun apa ihwan? Oke. Ikhwan. Eh, Ikhwan. Kalau jolim ikhwan. Wan. Paman mau nggak dibilang ihwan? Mau. Dibilang ikhwan nggak mau. Hah? Nggak mau. Ikhwan sama Ahwan. Kalau yang itu yang di acara-acara kayak gitu Ahwan itu Ya, sama. ini yang akhwat saudara mukmin, yang ihwan saudara setan gitu, Bu.
Iya, berarti salah dong. Baru Kalau Ahwan apa Iwan sama? Ikhwan. Kalau Ahwan, Ikhwan saudara setan. Ikhwah saudara mukmin. Kalau sekarang kan gini Kang, para akhwan sama akhwat terus. oh gitu, betul. Bahasa kerennya Ya, kalau ikhwan sama akhwat. nah, Ya, akhwat itu saudara mukmin. oh, akhwatun tadi ya Kang. Yang tadi inamal mu'minuna ikhwatun, akhwat. Ikhwatun, akhwat, Kalau ikhwan saudara setan. setan. Ahwan juga saudara setan sama. Mau I mau A Ahwan. Saudara setan. Iya, jangan Berarti mau para dibilang Ahwat. jangan mau dibilang ikhwan, Ya akhwan. dibilangnya ikhwat Sekarang gitu. kan gitu Kang. Karena keikutan bahasa Arab ya akhwan. Bukti. Bukan orang tuh mau kelihatan Islami gitu. Tapi salah. Iya. Mau kelihatan Islami, mau kelihatan syar'i, jadi pakai pakai Arab-Araban gitu. Iya, betul. Tapi nggak Bukti. ngerti substansi, Apa ngerti maknanya? nggak ngerti makna. Akhirnya Salah. gimana sih? Malah. Ya kan Nah, jadi salah. Jadi Quran tuh konsisten, Bu. Kalau ikhwan itu negatif. Kalau ikhwatun itu positif gitu. Gitu ya. Seperti kisah Yusuf. Yusuf tuh punya dua saudara. Yang satu ikhwah, yang satu ikhwan. Iya. Nah, saudara yang jahil nyemplungin Yusuf ke sumur itu disebut sebagai akho. Ikhwan, Bu. Pohon. Heeh. Tapi Bunyamin yang baik jadi ikhwat. Ikhwah gitu. Kayak gitu. Jadi setan punya saudara nggak? Punya Punya. Banyak. Ah, ikhwan. Ikhwan tuh. Nah, sesama setan kan saling jahil tuh biasanya. Tugasnya ya Kang. Iya, tapi saudara. Kalau ada saudara jahil, saudara zolim, saudara jahat, itu ikhwatun apa ikhwan? Ikhwan. 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 Mau laki Saudara mau setan. perempuan. Gitu. Kenapa sih tidak pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar? Ini laki-laki, Iya. ini perempuan gitu kan? Tapi kan nggak Saudara-saudaraku Islami, seiman. nggak Islami pakai ikhwan aja gitu. Ikhwan Nggak ini, keren. malah jadi malah, malah jadi Keren tapi Salah. salah. iya gitu. Begitu Bu Siti. Ya jadi harus ya apa kesimpulan harus berlaku adil. Adil. Ya adil itu Meskipun itu sama anak sendiri atau sama keluarga sendiri atau misalkan pelakunya suami atau anak, kita harus tegas juga ya, iya Pak kalau Ustadz. salah bilang salah. Benar ya bilang benar. Tinggal kita ambil sikap. Kamu salah. Mau berubah, mau insaf, apa mau dilaporin? Ya kan, tinggal bilang itu ya tegas. Ya, ya kan diambil pilihan kita. Kita pun kan mesti pemaaf, Bu. Kalau sama sama keluarga ya dimaafin. Tapi kalau diulang lagi, itu gimana? Tuh kalau kita diam kan juga dia akan mengulang kesalahan yang sama nanti. Iya, Terjerumus. betul. Jadi tidak adil kan jadinya gitu. Membiarkan kemungkaran berarti ya Kang. Ya, iya kan berarti tidak mencegah kemungkaran gitu. Ya, halo, Oke, Halo. udah habis terima Maman kasih. pertanyaannya? Habis semuanya. Tapi waktunya masih panjang. Alhamdulillah. Monggo. Kalau Ya. masih mau nambah mah enggak? Ya, ini masih ada 20 menitan menuju jam 22.00. Silakan yang lain mungkin ada yang ingin bertanya lagi. Masih ada 20 menitan. Mangga, dipersilakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Pak Endro. Mohon penjelasan kaitannya dengan kalau ini janji Allah di surat Ar-Rahman
Ar-Rahman yang terkait dengan surat nomor berapa ini ya? 55 Ar-Rahman. Ar-Rahman 40 55. enggak, ayatnya yang 45 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim waliman khofa maqoma rabbihi jannatan. Terus yang ayat yang 60 berapa itu wa min dunihima jannatan. Jadi kok surganya yang satunya ada dua, di samping itu masih ada dua lagi. Ini bagaimana penjelasannya Pak Ustadz? Halo. Halo, yang pertama surat berapa? 55 55 berapa? 45 tadi tadi. Surah ya Ar-Rahman ayat 46. Ayat 46. 46 yang keduanya 62. Oh ini, dan bagi siapa yang takut akan saat menghadap Tuhan ada dua surga gitu. Ya, yang di 62 wa min dunihima jannatan. Jadi selain itu masih ada dua surga Ya, lagi. Oh, ada 4 nih surga ya. Enggak, Kang Ip. Dijawab sama paman. Enggak lah, saya malah tidak bisa ini. Oh, ada dua surga dan dua surga lagi. Surga kan ada 7 ya, Kang? 7 tingkatan ya, Kang? Heh. Gimana penjelasan, ada yang bisa jawab? Bu Ami, kalau bisa jawab silahkan. Enggak lah, Kang Ip aja ya. Silahkan siapa yang berhak aja. Aduh. Jadi itu ada beberapa ayat yang menyebutkan itu di surat apa di ayat 46, ayat 48 itu ada surganya juga ya. Ya, Iya, kedua surga. 50 juga kedua surga. Kemudian di 52 52. Ya. itu juga kedua surga, Pak. Ini. Kan apalagi itu? Yang Yang apa lagi? yang 62 itu kan di samping itu masih ada dua surga lagi. Nah, dua surga lagi. 54 Ya. ayat tadi kan. Iya, Yang dua berhubung dua itu. surga lagi. Coba dibaca dulu ayatnya ya. Mana ayatnya tadi? Kok hilang ayatnya ya? Bentar. Ketutup tadi. Jadi mulai ayat berapa ya tadi? Baca dulu ya ayatnya ya. 46. 46 tadi. 46, 55, 46. 8, 50, 52, 54. 55, 46 jannatan. Waliman khofa maqama rabbih jannatan. Bagi orang yang takut akan saat menghadap Tuhannya ada dua surga. Dua surga. Terus ayat berikutnya 48. 50. 48. Hah? Eh, Kedua surga 48. itu mempunyai 48. Kedua pohon dan surga itu punya pohon-pohon dan buah-buahan. Terus pihima dalam kedua surga itu. Nah, ada kan dua kedua mata surga. air. Pihima pada kedua surga itu. Oh, ini penjelasan aja sebetulnya. Ya. Tapi di Oh, intinya di ayat sebelumnya yang Kemudian ayat yang 46 46 dan 62 ini. atau berarti 62 ya. Coba Ya. lihat lihat buah-buah 62-nya. jannah. Ada kata jannatannya nggak sama. Oh, wa min dunihima jannatan. Dan selain dari dua surga itu juga ada dua surga lagi. Ya. Oh, jadi surganya 4 dong. Iya. Ini gimana nih? Iya, memang ini apa Pak Hendor nih rada rada jeli juga ternyata ya. Jeli.
Ada dua surga. Kenapa dua surga ya? Tadi kata Paman surga kan ada tujuh. Tujuh apa Tingkatan. delapan, Paman? Tingkatan. 7. Hah? 7 neraka, Tujuh, 7 surga. ya? 7 pintu surga, 7 pintu neraka kan gitu. Oh gitu. Coba kita lihat dulu ya. Ayat tadi 46. 46 ya. Waliman khofa maqama robbihi Rabbihi jannatan. jannatan. Bagi orang-orang yang takut terhadap Tuhannya disediakan dua surga. Nah, ini mesti cari referensi nih kelihatannya. Jannatan dua surga ya. Apa makna jannatan? Ya, ntar saya mesti mikir. Mesti munajat. Ya, dalam surat Ar-Rahman ini ayat yang ke-46 ya. Dua surga sebagai balasan yang sempurna secara umum gitu. Jadi kalau kita merujuk kepada apa kitab-kitab tafsir, jadi dua surga itu dua bentuk kenikmatan yang besar yang Allah siapkan bagi orang yang khaufa maqama rabbih, yang takut kepada makom Tuhannya gitu. Nah, jannatan juga bisa bermakna surga untuk hati, untuk ruh dan untuk jiwa. Jadi ruhnya bahagia, jiwanya juga bahagia. Bisa juga surga untuk tubuh fisik lahiriah, juga surga untuk kalau jasmani Rohani. dan rohani gitu kan, kalau jiwa Ya. dan raga. Jadi bahagianya dua-duanya, Berarti itu kayak ya. kayak kata kiasan ya, Pak Aid? Iya, Biasa kiasan. kayak kata kiasan kayak gitu. Betul, betul. Ya, jadi kiasan aja gitu. Makanya ini kan ayatnya diulang, nikmat mana lagi yang kamu dustakan gitu. Jadi dua surga itu dua kebahagiaan, kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat. Bahagia Ya. lahir, bahagia batin gitu ya. Bahagia jasmani, bahagia rohani gitu. Amin. Selalu dua. Ini karena kan Tuhan tuh menciptakan segala sesuatu berpasangan dan nanti dua surga lagi gitu. Jadi dua double gitu. Yang pasangan berarti. Pasangannya jadi misalnya gini, ketika di dunia kan surganya dua, dunia surga akhirat. Nah, di dunia juga ada dua, bahagia zohir, bahagia batin, bahagia Oke. jiwa, bahagia raga, bahagia ruhani, bahagia jasmani juga. Jadi dua lagi gitu. Jadi dua surga, terus dua surga lagi gitu. Nah, Jadi kenapa? Karena kebahagiaan dunia akhirat ya. ya kan dunia akhirat udah double kan? Iya. Dunia akhirat udah dua. Di dunia dua lagi. Di akhirat Dua lagi. dua lagi gitu. Kalau kita lihat ayatnya gitu ya. Coba lihat. Suratnya 3636. Ini kan berpasangan ya. Nah, coba dibaca dulu. Akan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Surat Yasin ayat 36. Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. Ya, Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya. Berarti semua ciptaannya Pasangan berpasangan. Makanya surganya juga dua. berpasangan. Makanya dua surga. Karena harus ada pasangannya nih gitu. Nah, jadi dua itu bisa bermakna dua taman kenikmatan di akhirat, dua kenikmatan di dunia. Ya, bisa kenikmatan spiritual, kenikmatan material. Kalau
Kalau lihat dari segi apa namanya makna makna literalnya ya gitu. Makna literalnya dua kenikmatan, baik di dunia maupun di akhirat. Secara Herat. simbol ini kenikmatan spiritual dan material. Kalau sebagai sebagai teologis, jadi balasan double. Jadi Allah tuh selalu membalas double gitu. Ya. Ya, kalau lihat dari makna sosial, itu berarti ada surganya jin, surganya manusia. Nah, kan dikatakan surga itu identik dengan kebahagiaan. Surat 11 Ya. ayatnya 108 misalnya ya. Coba dibaca dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Surat Hud ayat 108. Adapun orang-orang yang berbahagia, maka tempatnya di dalam surga. Hmm. Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi. Kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain, sebagai karunia yang tiada putus-putusnya. Ya, wa ammal ladzina su'idu fafil jannah. Adapun orang-orang yang berbahagia, maka Ah, dalam fil- surga. dalam surga. Jadi surga identik dengan Kebahagiaan. kebahagiaan. Bahagia. Nah, kebahagiaan itu akan tetap kekal. Mereka akan tetap bahagia selama ada langit, Bumi. bumi. Jadi kebahagiaan itu ada di langit, ada di Bumi. bumi, ada di pikiran dan ada di dalam Saan. perasaan. Ya, Perasaan. jadi surga identik dengan kebahagiaan. Kebahagiaan itu akan tetap bisa dirasakan selama ada pikiran dan perasaan. Kalau pikiran dan perasaannya sudah nggak ada nggak kebahagiaan? Enggak ada kan? Nggak ada. Apa yang dirasakan? Nah, karena surganya dua, berarti kebahagiaannya juga dua. Betul nggak? Betul. Ya, ya. Ah, pikirannya bahagia, perasaannya Perasaannya juga bahagia. ya, Ya. double kan? Pikirannya bahagia, perasaannya bahagia, double. Dunia bahagia, akhirat bahagia, double. Doublenya double lagi gitu. Di dalam dua surga ada lagi dua surga lagi gitu. Jadi selalu berdouble gitu. Double pertama dunia akhiratnya double nih. Di dunia double lagi, ya. Nanti ada lagi double-double yang lainnya tuh gitu. Bahagia, bahagia. Ada orang bahagia punya uang. Ada orang bahagia punya utang. Nah, ada nggak orang bahagia punya utang? Tidak ada. Hah? Konglomerat itu. Utangnya banyak, bahagia. Ada orang yang senang berutang loh. Kalau nggak punya utang tuh dia nggak bahagia ada. Ya, halo? Iya. Nah, konglomerat kan sukanya utang kan? Gitu. Ya gitu yang saya pahami ya gitu Pak Hendro. Iya, iya. Terima kasih, Ustaz. Iya. Ini ada pertanyaan di chat nih. Iya nih. Mau tanya tentang hadis tanda-tanda orang munafik. Cukup cakupan dusta seperti apa? Ada yang dusta bohong yang dibolehkan dengan istilah dosa Putih. dosa putih. Ya. Pak dosa putih. Pak aduh, dosa ada putih. Ada dosa hitam, dosa putih, dosa merah. Cakupan Berbeda. ingkarnya seperti apa? Sebenarnya saya tidak setuju dosa putih. Masa ada ingkar dibolehkan? Oh gitu. Oke, jawab yang pertama aja ya. Tentang Ya. dusta. Tanda orang Baik. munafik. Munafik itu tanda apa bukan, Bu? Sifat. Munafik itu bawaan apa datangan? Coba lihat ayatnya ya. Sifat. Nah, ya kenapa? Ini nggak sifat bawa. Kalau sifat kan bawaan.
Hmm. Nah, coba lihat bentar 79. 9. Dari 7. Nah, dari sini Bu dibacanya dari 75 ya sampai 80 nanti dibaca. 5 Silakan ayat. Betty. Ya, surat 3 ayat, surat 9 ayat 75. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surat 9 ayat 75. Iya. Di antara mereka ada orang yang telah berikrar kepada Allah. Sesungguhnya jika Allah memberikan sebagian karunia Allah kepada kami, pastilah kami akan bersedekah dan pastilah kami termasuk orang-orang yang soleh. Nah, itu kan gimana contohin Bu, dicontohin misalnya gimana? Ikrarnya gimana? Contohin. Hmm, kita sudah berikrar kepada Allah. Jadi contohin gimana ikrarnya, prakteknya gimana? Umpamanya di syahadat tadi, Pak Ustadz, yang dijelaskan di awal. Di antara mereka ada yang telah berikrar kepada Allah. Jadi Hmm, dia bilang tuh di dalam hatinya, Bu, nggak ada yang dengerin sih. Ya Allah, hmm, kalau Engkau Saya. berikan kepadaku nikmat, karunia, usaha lancar, banyak duit, pasti aku akan sedekah dan pasti aku termasuk orang yang soleh gitu. Berarti dia lagi susah apa lagi senang, Bu? Bisa. Aduh, susah. Nah, biasanya gitu, orang lagi susah gitu tuh suka janji. Ya, Hmm, nah, Allah dengar nggak suara dia? Benar. Dengar. Dengar kan? Ya. Nah, terus 76. Terus, maka Allah memberikan kepada mereka sebagian dari karunia-Nya, mereka kikir dengan karunia itu dan berpaling. Dan mereka memanglah orang-orang yang selalu membelakangi kebenaran. Kumaha ieu teh? Dengar. Halo? Halo. Jadi ada orang, ada orang Bu, biasanya gitu Hmm, kalau lagi kesusahan, suka jerit-jerit tuh, Tuhan gitu. Jika Engkau berikan kepada karunia, aku mau sedekah gitu. Aku Banyak menjadi orang janji. soleh gitu. Ya, iya. terus dikasih tuh sama Allah tuh karunianya kan. Hmm, Saya pelit. Nah, setelah dia diberi karunia, apa yang terjadi? Hmm. kikir. Nah, berarti dia jujur apa bohong nih dengan ucapannya tadi? Bohong. Oh, Eh, bohong ternyata. Gini misalnya, ini yang saya rasakan gini Bu, yang rasakan waktu nggak pernah ngalamin masa-masa sulit kan, Iya. pergi bekerja jalan kaki untuk ke jalan raya kan naik angkot, pokoknya susah lah tiap hari ongkos keluar gitu. Terus dalam dalam pikiran tuh kan gini, coba kalau punya motor ya gitu Bu ya. Nggak bayangin tuh, ya Allah, kalau aku punya motor, maka saya tidak akan membiarkan orang lain jalan kaki. Nanti akan saya ajak bareng-bareng ke jalan, bareng-bareng ke mana ke pasar. Gitu kan dulu gitu ya, hmm, misalnya. Terus dia punya motor, ingat nggak ke tetangganya, Bu? enggak. Nah, ngebut aja cuek. Itu kena pasal itu. Munafik. Atau lagi kerek nih, ya dompetnya kosong. Terus ngebayangin ya Allah, coba kalau dompet saya penuh gitu ya, banyak duit. Ya kayaknya indah kalau saya sedekah gitu kan. Alangkah bahagianya kalau saya banyak duit bisa nolong orang, bisa bantu orang gitu. Ngalamun tuh, Bu. Dapat proyek tuh, Bu, gede duitnya. Lupa tuh. Ya, mereka kikir dengan karunia itu dan berpaling.
Ya, dasar orang itu. Ya, nah terus apa yang terjadi? Munafik. Ayat 77-nya, maka Allah menimbulkan kemunafikan pada hati mereka sampai kepada waktu mereka menemui Allah. Karena mereka telah memungkiri terhadap Allah apa yang telah mereka ikrarkan kepadanya, dan juga karena mereka selalu berdusta. Jadi, jadi, Iya. jadi Jadi apa, orang Bu? munafik. Jadi Allah memberikan label munafik karena kelakuannya tadi Ya berbohong. gitu. Jadi munafik itu bukan bawaan, tapi balasan. Fa'a kobahum. Akoba kan dari kata akoba akibat. Akibatnya gitu. Akibatnya timbul kemunafikan. Nah, itu yang Hmm, dimaksud dengan tanda-tanda munafik, yaitu iya, selalu selalu karena mereka berdusta. selalu berdusta dengan Bukan ikrarnya bahwa sendiri. Ya, hmm, fa'aqobahum maka akibatnya timbul kemunafikan pada hati mereka sampai waktu mereka ketemu Allah karena mereka telah ingkar terhadap Allah apa yang telah mereka ikrarkan tadi hmm. gitu. Apa resikonya kalau sudah munafik terus? Tidaklah mereka tahu bahwasanya Allah mengetahui rahasia dan bisikan mereka, dan bahwasanya Allah amat mengetahui segala yang gaib. Nah, tahu nggak yang dibisikkan? Tahu. Tahu. Tahu, walaupun tidak terucap, Bu Hati ngomong aja, Allah tahu. Ya, bohong, Hmm. bohong. 79, ini karakternya nih, karakternya munafik tuh. Orang-orang munafik yaitu orang-orang yang mencela orang-orang mukmin yang memberi sedekah dengan sukarela, dan mencela orang-orang yang tidak memperoleh untuk disedekahkan selain sekedar kesanggupannya. Maka orang-orang munafik itu menghina mereka. Allah akan membalas penghinaan mereka itu, dan untuk mereka ajab yang pedih. Wow. Jadi kerjaannya apa, Bu? Ngenyai uang. Nyinyir. Dia mencela, Iya, me- kerjaannya nyinyir aja. Menghina. nyinyir, Nyinyir. nyinyir, Bahasa kita nyinyir aja, Bu. Iya. Ada orang yang nyinyir ya, sedekah, ada orang yang sedekah dengan sukarela. Apa dia bilang? dinyinyir ya. Nyinyir, oh dia mah sedekah tuh ria. Iya, Oh iya dia mah foto-foto. pencitraan. Di Oh dia foto-foto mah ya kan. bla bla bla. Nyinyir aja. Di foto-foto. Wah itu kan pencitraan, itu kan macam-macam. Wah itu mah pengen kelihatan orang aja. Dinyinyirin sama dia. Nyinyir. Ada orang yang sedekahnya dikit, umpet-umpetan dikit. Dinyinyirin. Ya sedekah kayak gitu cukup buat apa? Percuma, nggak ada gunanya. Salah terus. Ya pokoknya siapapun dinyinyirin sama dia, dinyinyirin pokoknya mah. Nah sementara dia sendiri, Ingkar kepada ayat tadi. Tadi Kikir. ya kikir. Kikir. Ya sekarang hobinya nyinyir aja. Pamer gitu kan, pamer apa di posting, pamer pamer kemewahan, pamer duit, pamer pamer apa tuh namanya di ATM tuh saldo, Saldo. saldonya sekian M, ya cuman gitu aja, pamer lagi wisata di mana gitu aja Bu. Nah orang yang ngeri, sedekah, ya, ngeri. ih kerjanya menghina aja Bu, mencela orang aja gitu, yang sedekah banyak dinyinyirin, yang sedekah dikit dinyinyirin, dia pamer harta aja tuh. Padahal dulu Kikir. ikrarnya apa? Sedekah. Kalau Dulu itu aja saya nikmat akan sedekah. gitu mau jadi orang baik. Udah punya duit boro-boro. Lupa. Ya. Ajab yang pedih. Nah, ini beratnya ayat 80. Kamu memohonkan ampun bagi mereka atau tidak kamu memohonkan ampun bagi mereka adalah sama saja.
kendati pun kamu memohonkan ampun bagi mereka 70 kali, namun Allah sekali-kali tidak akan memberi ampun kepada mereka. Yang demikian itu adalah karena mereka kafir kepada Allah dan kafir kepada Rasul Allah. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik. Lengkap nggak Bu gelarnya? Gelar. Lengkap, Lengkap gelarnya Bu. munafik. Enggak urutannya ikrar, janji, ya. Udah ikrar janji, dia dusta. Dus- Nah, ketika dia selalu berdusta, selalu ya kalimatnya, ya. maka timbul kemunafikan. Jadi kemunafikan itu timbul tidak ujuk-ujuk ketika dia Iya. konsisten. Ketika Iya. seseorang konsisten berdusta, kok konsisten berdusta? Ya, iya, istiqomah lah istilahnya. Ada orang istiqomah berdusta, bohong lagi. Kan gini, jika Allah memberi karunia, diberi itu karunia, kan baru dikit. Ya, kasih uang 1 juta. Ya 1 juta kan pas-pasan. Nanti aja sedekahnya kalau sudah punya 10 juta. Kasih 10 juta. Nah, punya untung 10 juta. Ya kan keperluannya banyak. 10 juta masih kurang juga. Nanti aja kalau udah 100 juta. Dikasih 100 juta, cicilannya nambah. Tetap kurang juga. Ya, dikasih 100 juta. Ya kan bisnisnya berkembang. Masih kurang juga buat modal. Terus begitu, Bu. Ya nggak ada ujungnya. Jadi istiqomah tuh dalam dusta, Bu. Selalu bohong lagi gitu loh, Bu. Baru timbul kemunafikan. Nah, kalau ulah munafik kerjaannya nyinyir. Gitu, tidak suka kepada orang yang dermawan. Mau kecil, mau gede, dinyinyirin aja. Nah, kalau udah gitu, Bu. Nah, udah mengkarat tuh. Dia tidak akan dapat ampunan. Kamu memohonkan ampun ataupun tidak sama saja. Kendati pun kamu memohonkan ampun mau berapa ribu kali. Istilahnya 70 itu udah angka unlimited, Bu. Allah tidak akan memberikan ampunan. Nah, yang demikian itu karena mereka kafir. Nah, udah munafik, kafir dah. Ya, kufur nikmat. Kafir kepada Allah dan Rasul. Udah gitu, fasik lagi. Merusak. Jadi lengkap tuh, munafik, kafir, fasik. Ya, dikit lagi musyrik. Nah, kalau mereka sudah menyembah, udah pelitnya, udah konsisten pelitnya, Bu, musyrik tuh. Musyrik pada harta. Nih, ayatnya 41 ayat 6 dan 7. Satu, 6 dan 7. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Katakanlah bahwasanya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu. Diwahyukan kepadaku bahwasanya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka tetaplah pada jalan yang lurus menuju kepadanya, dan mohonlah ampun kepadanya. Dan kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang mempersekutukannya. Yang munafik diampuni nggak tadi, Bu? Enggak. Tidak, walau 70 kali. Nah, dan kecelakaan bagi orang musyrik. Musyrik ya, wawailun lil musyrikin. Nah, siapa musyrikin di sini? Yaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka kafir akan adanya kehidupan akhirat. Kalau zakat aja udah nggak dibayar, Bu, jatuhnya apa? Kafir. Musyrik nih. Mempersekutukannya.
Nah, udah. Kalau zakat Sehingga aja udah nggak dibayar, udah musyrik tuh. Lengkap kan tuh? ya Munafik, kafir, fasik, Musyrik. musyrik. Celaka nggak, Bu? Ayat celaka. 18. Apa biangnya? Ikrar janji dusta. Biarnya betul. Ah, Bohong, suka Dusta ingkar tadi. janji. itu dusta, Tadi. ingkar janji, Hmm. pelit, ingkar janji, Hmm. kemudian dia kikir gitu. Itu biangnya pelit, biangnya pelit, Gitu. pelit, medit, koret, popet, berege hese, kayak mengkene merepet jahe. Nah, Bulu gasir. Kalau untuk orang Sunda. kasiran. Bulu kasir. Orang Sunda dulu ibu saya sering ngomong gitu. Bulu kasiran. Ingat saya dulu. Gitu, Bu. Iya. Ya. Nah, di surat 4 sama tuh ayatnya. Coba 4 ayatnya 37 tuh. Wah, Ustaz, kalau di HP tidak kelihatan, nggak apa-apa ya. 37 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. An-Nisa surat 4 ayat 37. Yaitu orang-orang yang kikir dan menyuruh orang lain berbuat kikir dan menyembunyikan karunia Allah yang telah diberikannya kepada mereka. Dan kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir siksa yang menghinakan. Jadi orang kafir itu orang mana, Bu? Orang kafir itu orang-orang yang kikir, Nah, itu. Dan menyuruh orang lain berbuat kikir. gitu. Jadi bikin grup WAG, ya, pasukan kikir gitu. Gitu sih. Gitu ya, Bu ya. Jadi Cukup. dusta, Iya, Pak Ustaz. dusta itu ikrar janji, ingkar janji kepada Tuhan gitu. Walaupun Waktu tidak dia, ya, diikrarkan ya. waktu dia susah janji mau baikan gitu, apa mau dermawan, tapi enggak gitu. Waktu dia apa namanya dulu, ya pokoknya semua yang dijanjikan diingkari gitu. Udah Nah, munafik jadinya tuh apa saja dalam, walaupun dalam, kan tadi Allah tahu ya apa yang dalam hatinya gitu. iya. Ya jujurlah. Jujurlah padaku, jangan kau dusta. Jangan ada dusta di antara kita. Pak Ustadz luar biasa keterangannya, luar biasa, benar-benar Bukan luar benar-benar biasa, biasa di luar. Ya. Al-Qurannya luar biasa, Bu. benar-benar jarang. Saya benar-benar dapat daging, benar-benar dapat wah hikmah. Nah, dapat dagingnya nanti, Bu, kalau Idul Kurban. Dapat hikmah. Dapat daging. Ini Jelas, Bu. alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, udah. Ya, udah Baik, jam terima 10 kasih lewat. sudah jam 10 kelewatan nih. Saya kembalikan ke Pak Agung, silakan ditutup. moderatornya, mangga mau ditutup. Monggo Pak Agung. Kayaknya tadi sudah. Makasih Pak Mandu Oke. Blang udah Ya, bantu. ya, sama-sama, Pak. Makasih banyak Pak Ustadz dan Bapak Ibu yang sudah join malam ini. Walaupun tidak mengikuti lengkap, tapi mudah-mudahan rekaman nanti bisa diikuti. Ya. Terima kasih Bapak Ibu, selamat beristirahat. Terima kasih Pak Ustadz dan semua. Ya, terima kasih Pak Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Baik, Pak kita Mandu Blang. tutup dengan Ya, sama-sama, Pak auzubillahi Agung. Terima kasih Pak Mandu minasyaitonirrajim. Blang. Terima kasih Kang Iip.